Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk Pak Jazuli dan teman-teman yang menonton. Kami di sini akan mempresentasikan anggaran bahan baku dengan saya sendiri, yaitu Lai Maisora Adil dengan NIM belakang 083. Dan saya Stefan Emmanuel Barus dengan NIM belakang 088. Jadi yang pertama ada pengertian. Bahan baku adalah zat atau bahan yang digunakan dalam produksi atau pembuatan produk. Perusahaan membuat bahan-bahan ini sendiri atau membelinya dari pemasok dan menggunakannya untuk membuat produk baru. Beberapa bahan baku ini memerlukan pengolahan tambahan seperti bahan kimia, baja, dan plastik. Sementara yang lain adalah produk jadi yang tidak memerlukan modifikasi lebih lanjut seperti wadah dan pengencang. Lalu, anggaran bahan baku sendiri atau direct materials budget merupakan anggaran yang direncanakan secara lebih rinci jumlah bahan mentah yang diperlukan untuk penyelenggaraan proses produksi secara periode yang akan datang. Sebagai dasar untuk penyusunan anggaran pembelian bahan mentah dan anggaran biaya bahan mentah. Next. Lalu ada jenis bahan baku. Yang pertama ada bahan baku langsung. Bahan baku langsung adalah semua bahan baku yang merupakan bagian barang yang jadi yang dihasilkan. Biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku langsung ini mempunyai hubungan yang erat dan sebanding dengan jumlah barang jadi yang dihasilkan, sehingga biaya bahan baku langsung merupakan biaya variabel bagi perusahaan. Lalu yang kedua ada bahan baku tidak langsung. Bahan baku tidak langsung adalah bahan mentah yang ikut berperan dalam proses produksi, tetapi tidak secara langsung tampak pada barang yang jadi yang dihasilkan. Seandainya barang jadi yang dihasilkan adalah meja dan kursi kayu, merupakan bahan baku langsung, sedangkan paku dan cat merupakan bahan baku tak langsungnya. Next. Lalu yang selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari anggaran bahan baku yaitu memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. Yang kedua ada memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. Yang ketiga adalah sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku. Dan yang keempat ada sebagai dasar penyusunan produk costing, yakni memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan baku dalam proses produksi. Yang terakhir ada sebagai dasar untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam bahan baku. Next. Baik, yang selanjutnya ada fungsi. Yang pertama adalah sebagai dasar untuk menyusun budget pembelian bahan mentah. Jumlah satuan bahan mentah yang dibeli ditentukan oleh seberapa banyak satuan bahan mentah yang dibutuhkan. Lalu yang kedua adalah sebagai dasar untuk menyusun anggaran biaya bahan mentah. Dasarnya biaya bahan mentah ditentukan oleh berapa banyak satuan bahan mentah tersebut yang dibutuhkan untuk proses produksi. Lalu yang terakhir, untuk data dan informasi untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis anggaran dari bahan baku. Jadi untuk jenis dari anggaran bahan baku sendiri itu terdiri dari tiga. Yang pertama ada anggaran kebutuhan bahan baku, anggaran pembelian bahan baku, dan yang terakhir itu ada anggaran persediaan bahan baku. Nah, jadi pertama kita akan membahas anggaran kebutuhan bahan baku atau Unit of Direct Materials Use Budget. Nah, jadi anggaran kebutuhan bahan baku ini disusun sebagai perencanaan jumlah bahan mentah yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode mendatang. Penyajian dalam tabel diperinci menurut jenis bahan mentah, macam barang jadi yang dihasilkan, dan menurut bagian-bagian dalam pabrik yang menggunakan bahan mentah tersebut, yang membuat informasi antara lain jenis barang yang dihasilkan, jenis bahan mentah yang digunakan, dan bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi. Kemudian yang berikutnya ada standar penggunaan bahan mentah, dan yang terakhir itu ada waktu penggunaan bahan mentah. Kemudian yang kedua itu ada anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku adalah anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang kuantitas pembelian bahan baku guna memenuhi kebutuhan untuk produksi dari waktu ke waktu selama periode tertentu. Fungsi dari anggaran pembelian bahan baku antara lain, yang pertama, seba- sebagian sebagian dasar untuk menyusun anggaran biaya bahan baku, kemudian sebagai dasar untuk menyusun anggaran kas, dan sebagai dasar untuk menyusun anggaran utang. Kemudian berikutnya, ada banyak metode untuk menentukan jumlah pembelian, antara lain
LOL atau lot for lot, yang dimana jumlah pembelian sebesar jumlah kebutuhan bersih perhitungan bahan baku untuk satu periode yang ditentukan dengan persediaan bahan akhir dengan nominal sekian, dijumlahkan dengan kebutuhan bahan baku untuk produksi akan menghasilkan jumlah kebutuhan, dan jumlah kebutuhan akan dikurangkan dengan persediaan awal akan menghasilkan pembelian bahan baku. Kemudian EOQ, yaitu jumlah pembelian sebesar jumlah yang meminimumkan biaya persediaan. Kemudian jenis anggaran yang terakhir yaitu anggaran persediaan bahan baku, yang merupakan suatu perencanaan yang terperinci atas kuantitas bahan baku yang disimpan sebagai persediaan. Setiap perusahaan dapat mempunyai kebijaksanaan dalam menilai persediaan yang berbeda. Tetapi pada dasarnya, kebijaksanaan tentang penilaian persediaan dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu ada kebijaksanaan FIFO atau first in first out, yang dimana kebijaksanaan FIFO, bahan baku yang lebih dahulu digunakan untuk produksi adalah bahan baku yang lebih dahulu masuk di gudang, sehingga sering pula diterjemahkan sebagai pertama masuk dan pertama keluar. Dengan kata lain, penilaian bahan baku di gudang nilainya diurutkan menurut urutan waktu pembeliannya. Kemudian berikutnya ada kebijaksanaan LIFO atau last in first out, yang dimana kebijaksanaan LIFO adalah harga bahan baku yang masuk ke gudang lebih akhir justru dipakai untuk menentukan nilai bahan baku yang digunakan dalam produksi, meskipun pemakaian fisik tetap diurutkan menurut urutan pemasukannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh dari penyusunan anggaran bahan baku. Nah, inti dari soal ini, dari soal yang saya tampilkan di sebelah gambar sebelah kiri, dapat kita ketahui bahwa masing-masing produk atau saset saset kopi yang akan diproduksi membutuhkan 20 gram bahan baku. Kemudian, target yang dimiliki oleh perusahaan di tahun 2021 yaitu memproduksi sebesar 350.000 saset kopi. Nah, untuk kebutuhan bahan baku yang digunakan dihitung menurut standar penggunaan bahan baku, yaitu standar usage rate atau SUR per saset sebagai berikut. Yang pertama, untuk jenis bahan baku kopi instan jumlah SUR-nya itu 5 gram, untuk creamer ada 7 gram, untuk gula itu ada 8 gram. Nah, dimaksudkan dari SUR ini apa? Yaitu kita eh, seberapa besar jumlah eh, bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi satu produk. Dalam artian, kita membutuhkan 5 gram kopi instan untuk produksi satu saset kopi. Kemudian kita membutuhkan 7 gram creamer untuk memproduksi satu saset kopi. Dan juga 8 gram gula untuk produksi satu saset kopi. Nah, kemudian berikutnya, informasi berikutnya di gambar sebelah kanan, kita bisa mengetahui bahwa jumlah persediaan dan harga beli bahan baku adalah sebagai berikut. Yang pertama, kopi instan memiliki persediaan awal 150 kg dengan persediaan akhir 180 kg. Dengan harga beli per kilogramnya itu Rp40.000. Kemudian untuk creamer, persediaan awalnya itu ada 80 kg dan persediaan akhirnya itu ada 100 kg. Dengan harga beli per kilogramnya itu Rp15.000. Kemudian terakhir itu ada gula dengan persediaan awal itu 300 kg, persediaan akhirnya itu ada tadi persediaan awalnya itu ada 300 kg dan persediaan akhirnya itu ada 250 kg. Dengan harga beli per kilogramnya itu adalah 11.000. Kemudian semua produk dikerjakan melalui dua divisi atau dua bagian, yaitu bagian mixing atau pencampuran dan packaging atau pengemasan. Perhitungan penggunaan standar jam kerja atau direct labor hours atau DLH dan upah tenaga kerja tiap divisi atau bagian adalah sebagai berikut. Yang pertama untuk bagian mixing dan packaging, DLH-nya itu di bagian mixing itu ada 1,5 DLH atau standar jam kerjanya itu 1,5 DLH. Kemudian upah tenaga kerjanya itu per DLH yaitu Rp10.000. Kemudian untuk bagian packaging, standar jam kerjanya itu ada 2 DLH dan upah tenaga kerjanya itu per DLH yaitu Rp5.000. Kemudian pertanyaan dari soal ini adalah yang ada tiga. Yang pertama, bagaimana menyusun anggaran kebutuhan bahan baku untuk tahun 2021? Yang kedua, bagaimana menyusun anggaran pembelian bahan baku untuk tahun 2021? Dan yang ketiga, bagaimana menyusun anggaran jam tenaga kerja langsung dan anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk tahun 2021. Kemudian berikutnya, kita akan masuk ke penjelasan atau jawabannya. Yang pertama, kita akan menghitung anggaran kebutuhan bahan bakunya berapa. Nah, yang pertama itu, untuk kopi instan, creamer, dan juga gula, semuanya memiliki target produksi yang sama, yaitu 350.000 saset. Nah, eh, untuk kebutuhan bahan baku untuk memproduksi satu saset itu, atau SOR-nya itu, untuk kopi instan sendiri ada 5 gram, untuk creamer sendiri ada 7 gram, dan gula sendiri ada 8 gram. Sehingga untuk mengetahui total dari kebutuhan bahan bakunya, kita akan melakukan perkalian antara jumlah target atau jumlah produksi dengan SOR-nya. Nah, jadi misalnya kopi instan itu 350.000 dikalikan dengan 5 gram akan menghasilkan 1.750.000 gram kopi instan. Kemudian untuk creamer 350.000 targetnya dikalikan dengan 7 gram
creamer akan menghasilkan 2.450.000 gram creamer. Begitu juga dengan gula, 350.000 jumlah produksi atau targetnya dikalikan dengan 8 gram SUR akan menghasilkan 2.800.000. Dan total secara keseluruhan akan menghasilkan 7 juta gram bahan baku. Kemudian untuk anggaran pembelian bahan baku, yang pertama kita memiliki kita harus mengetahui terlebih dahulu seberapa besar kebutuhan bahan baku tersebut yang sudah kita kerjakan di tabel sebelumnya. Kita bisa mengetahui untuk kopi instan kita memiliki 1.750 kilogram didapatkan dari 1.750.000 1.750.000 gram di kebutuhan bahan baku yang tadi kita konversi atau kita ubah ke kilogram, yang dimana dari gram ke kilogram akan dibagi dengan 1.000. Oleh karena itu untuk kebutuhan yang kita butuhkan itu di tabel anggaran pembelian bahan baku kita memiliki 1.750 kilogram kopi instan, 2.450 kilogram creamer, dan 2.800 kilogram gula. Dan untuk persediaan airnya yang kita dapatkan dari soal tadi, untuk kopi instannya sendiri ada 180 kilogram, untuk creamer ada 100 kilogram, dan untuk gula ada 250 kilogram. Dan untuk mencari ketersediaan bahan baku, kita harus menjumlahkan antara kebutuhan bahan baku dengan persediaan akhir bahan baku. Sehingga dihasilkan kopi instan sebesar 1.930 kilogram, 2.550 kilogram creamer, dan 3.050 kilogram gula. Kemudian, untuk mencari pembelian bahan baku yang harus dilakukan, kita dapat mengetahuinya dari jumlah ketersediaan bahan baku yang tadi kita jumlahkan dengan persediaan awalnya. Maka dihasilkan 1.930 kilogram ditambah dengan 150 kilogram persediaan awal akan menghasilkan 1.780 kilogram kopi instan. Begitu juga dengan creamer dan gula. Jadi 2.550 kilogram ditambah dengan 80 eh, baik sebelumnya itu untuk mencari pembelian tadi kita harus mengurangkan ketersediaan bahan baku dengan persediaan awal. Nah, jadi saya ulangi, tadi sebelumnya untuk ketersediaan tadi kan ada 1.930 kilogram kopi instan. Maka kita harus menguranginya dengan persediaan awal sebesar 150 dan akan menghasilkan 1.780 kilogram kopi instan. Begitu juga untuk creamer dan gula. Jadi untuk 2.550 kilogram akan dikurangkan dengan 80 akan menghasilkan 2.470 kilogram creamer, dan juga untuk gula sebesar 3.050 kilogram di ketersediaan tadi dikurangkan dengan persediaan awalnya 300 maka akan menghasilkan 2.750 kilogram gula. Kemudian untuk harga belinya yang sudah kita dapatkan dari soal tadi, jadi harga beli kopi instan itu adalah 40.000 per kilogram, untuk creamer itu 15.000 per kilogram, dan untuk gula itu 11.000 per kilogram. Sehingga jika kita kalikan, maka kita akan menemukan jumlah pembelian. Kita akan mengkalikan pembelian bahan baku dengan harga belinya itu sendiri. Sehingga dihasilkan untuk kopi instan itu 71.200.000 kilogram. 71.200.000 rupiah untuk total pembeliannya. Kemudian untuk creamer sendiri 37.050.000 karena berasal dari perkalian 2.470 dikali dengan 15.000. Kemudian yang terakhir itu untuk gula, yaitu 2.750 dikalikan dengan 11.000 akan menghasilkan 30.250.000 rupiah. Kemudian terakhir itu untuk di gambar yang kanan kita memiliki anggaran jam tenaga kerja langsung yang tadinya sudah disampaikan bahwa dibagi menjadi dua bagian atau dua divisi, yaitu mixing dan packaging, dengan sama juga total target produksinya itu 350.000 saset. Dan untuk mixing sendiri standar DLH-nya itu ada 1,5, dan untuk packaging itu ada standar DLH-nya itu ada 2. Sehingga untuk mencari total DLH kita harus mengkalikan jumlah produksi atau jumlah target produksi dikalikan dengan standar DLH-nya. Sehingga kita dapatkan untuk mixing sebesar 525.000 dan untuk packaging kita dapatkan 700.000. Yang terakhir itu anggaran biaya tenaga kerja langsung. Nah, untuk mixing sendiri, total DLH-nya itu ada 525.000. Dan upah per DLH-nya itu ada 10.000. Dan yang terakhir untuk packaging itu, kita memiliki total DLH itu 700.000. Dan upah per DLH-nya itu 5.000. Sehingga dihasilkan untuk mixing sendiri ada 5.250.000.000 dan untuk packaging 3.500.000.000. Kemudian berikut referensi yang kami gunakan untuk menyusun PPT untuk presentasi kami kali ini.
Dan mungkin itu saja untuk presentasi kami pada hari ini. Semoga ilmu yang kami bagikan bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.